Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer baru terhadap Iran tetap mungkin terjadi jika Iran berperilaku buruk atau melakukan sesuatu yang buruk. Trump juga tidak takut dengan klaim bahwa Iran masih memiliki 15% kemampuan rudal dan mengatakan akan menghancurkannya. Trump bahkan membantah laporan yang menyatakan bahwa Amerika mungkin akan lebih baik tanpa kesepakatan. I'd like to eliminate it. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility that could happen, sir. Menjawab laporan kekuatan militer Iran melemah, juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya mengunggah sebuah rudal besar yang ditulis dalam keterangannya adalah sebuah nuklir. Akun Instagram yang diduga milik Ebrahim Zolfagari ini mempertanyakan kekhawatiran Amerika yang melarang Iran memiliki senjata nuklir. Seperti diketahui sebelumnya, perundingan antara Amerika dan Iran berakhir buntu. Salah satu tuntutan yang tak bisa dipenuhi Iran adalah soal kepemilikan senjata nuklir, di mana Amerika meminta Iran menghentikan pengayaan nuklir dengan alasan apapun. Dilansir dari media Amerika Serikat, CNN melakukan investigasi terkait serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di 8 negara Timur Tengah. Dampak serangan rudal balistik milik Iran dilaporkan mengalami kerusakan berat hingga tidak lagi berfungsi. Perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel pecah sejak 28 Februari 2026. Serangan Iran di 16 pangkalan Amerika Serikat ini menyerang aset bernilai tinggi seperti radar canggih, infrastruktur komunikasi, dan pesawat militer Amerika Serikat. Pada serangan ini juga Amerika Serikat menuding Iran memanfaatkan satelit mata-mata buatan Cina TEE-018 untuk memantau dan mengarahkan serangan presisi drone serta rudal ke pangkalan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer baru terhadap Iran tetap mungkin terjadi jika Iran berperilaku buruk. Di sisi lain, militer Iran mengunggah sebuah rudal besar yang ditulis dalam keterangannya adalah sebuah nuklir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer baru terhadap Iran tetap mungkin terjadi jika Iran berperilaku buruk atau melakukan sesuatu yang buruk. Trump juga tidak takut dengan klaim bahwa Iran masih memiliki 15% kemampuan rudal dan mengatakan akan menghancurkannya. Trump bahkan membantah laporan yang menyatakan bahwa Amerika mungkin akan lebih baik tanpa kesepakatan. I'd like to eliminate it. Yeah, I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility that could happen, sir. Menjawab laporan kekuatan militer Iran melemah, juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya mengunggah sebuah rudal besar yang ditulis dalam keterangannya adalah sebuah nuklir. Akun Instagram yang diduga milik Ebrahim Zolfagari ini mempertanyakan kekhawatiran Amerika yang melarang Iran memiliki senjata nuklir. Seperti diketahui sebelumnya, perundingan antara Amerika dan Iran berakhir buntu. Salah satu tuntutan yang tak bisa dipenuhi Iran adalah soal kepemilikan senjata nuklir, di mana Amerika meminta Iran menghentikan pengayaan nuklir dengan alasan apapun. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyamakan Angkatan Laut Amerika Serikat yang menyita kapal Iran seperti bajak laut. Pernyataan Trump menambah ketegangan diplomatik di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran, terutama terkait dengan blokade maritim dan penutupan Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Angkatan Laut Amerika Serikat bertindak seperti bajak laut saat menyita kapal Iran beserta muatan minyak dan kargonya.
Trump mengenang bagaimana sebuah kapal perusak Amerika Serikat menembaki kapal kargo berbendera Iran Tosca di dekat Selat Hormuz pada 19 April 2026 sebelum kapal tersebut dinaiki marinir Amerika Serikat. Beberapa kapal Iran telah disita Amerika Serikat setelah meninggalkan pelabuhan Iran bersama dengan kapal kontainer yang dikenai sanksi dan kapal tanker Iran di perairan Asia. And we took over the ship, we took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. Pernyataan Trump menambah ketegangan diplomatik di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran, terutama terkait blokade maritim dan penutupan Selat Hormuz. Iran selama ini menilai operasi penyitaan kapal oleh Amerika Serikat sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan navigasi internasional. Sementara itu, Iran melontarkan kecaman keras terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah pernyataannya yang menyamakan operasi Angkatan Laut Amerika Serikat dengan aksi bajak laut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqi, mengecam keras pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyamakan operasi Angkatan Laut Amerika Serikat dengan aksi bajak laut. Baqi menyebut pernyataan tersebut sebagai pengakuan terbuka atas tindakan ilegal Amerika Serikat terhadap kapal-kapal Iran di perairan internasional. Menurut Baqi, pernyataan Trump bukan sekedar retorika, melainkan pengakuan langsung mengenai tindakan yang dianggap melanggar hukum internasional. Baqi juga mendesak komunitas global, negara-negara anggota PBB dan Sekjen PBB menolak segala bentuk normalisasi pelanggaran hukum internasional di jalur maritim. Sebelumnya, Trump dalam pidatonya di Florida pada Jumat menyatakan Angkatan Laut Amerika Serikat telah menyita kapal Iran beserta muatan minyak dan kargonya. Pernyataan tersebut menambah ketegangan diplomatik di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran, terutama terkait blokade maritim dan penutupan Selat Hormuz. Iran selama ini menilai operasi penyitaan kapal oleh Amerika Serikat sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan navigasi internasional. Amerika Serikat mengancam memberikan sanksi kepada pihak yang membayar tarif Selat Hormuz kepada Iran. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sejumlah warga Jabal Jalis terus berteriak dan mempertahankan tanah milik mereka. Namun pemukim ilegal Israel menyerang dan memaksa masuk. Warga mengusir pemukim ilegal keluar dari tanah mereka. Hingga kini belum diketahui bagaimana nasib warga Jabal Jalis. Sementara itu, pemukim ilegal Israel juga menyerang warga Kristen di desa Kristen Taibeh dan Der Jarir di tepi barat Palestina. Pemukim ilegal bermasker ini juga melempari warga dengan batu. Meski warga tidak melawan, para pemukim ilegal ini tetap melempar batu. Seorang pemukim Israel secara tiba-tiba menyerang biarawati Kristen di Yerusalem. Insiden ini terjadi di wilayah dengan sensitivitas agama dan politik yang tinggi. Sebuah video memperlihatkan penyerangan oleh pemukim Israel terhadap seorang biarawati Kristen. Terlihat aksi agresif pelaku yang tiba-tiba mendorong korban hingga tersungkur. Bahkan pelaku tega menendang korban yang sudah terjatuh. Warga sekitar tampak langsung mendatangi korban. Insiden ini memicu kekhawatiran atas perlindungan terhadap tokoh keagamaan di kawasan tersebut. Aksi tak terpuji dilakukan oleh pemukim Israel dengan sengaja ia meludah di pintu katedral di Yerusalem, Palestina. Padahal pelaku sadar aksinya terekam kamera pengawas. Aksi tidak terpuji ini diduga dilakukan pemukim Israel.
Dengan sadar dan sengaja, pria bertopi ini meludah di depan pintu katedral di Yerusalem. Tidak hanya meludah, sambil melihat ke arah kamera pengawas, pria ini sengaja memasukkan jari dengan simbol tertentu. Video aksi tidak terpuji ini beredar luas di media sosial dan memicu keprihatinan publik. Aksi ini dinilai tidak menghargai tempat ibadah dan berpotensi menimbulkan terjadinya bentrok antar umat beragama. Bocah Gaza yang viral karena keheranan dengan ukuran rudal kini kembali viral setelah ia menunjukkan rumahnya yang hancur. Di tengah krisis kemanusiaan, anak-anak Gaza yang tidak tahu apapun menanggung beban berat di usianya yang masih kecil. Bocah lucu asal Gaza, Palestina bernama Amro kini kembali viral mengundang keprihatinan warganet. Amro menunjukkan rumahnya yang hancur akibat rudal Israel. Amro juga membagikan kisahnya kini sudah bersekolah taman kanak-kanak dan bahagia sudah belajar menulis. اليوم أنا رحت على الروضة علمت هذا الحرف وهذا الحرف وهذا الحرف صلحت لي الأنفة وشوف إيش كتبت له. Sebelumnya Amro viral karena keheranan melihat ukuran rudal yang ternyata besar di tempatnya bermain dekat rumahnya. Tidak hanya Amro, anak-anak Gaza lainnya tetap bersekolah meski dalam kondisi sulit. Di tengah kondisi krisis, bocah-bocah Gaza tetap ceria bernyanyi. Mereka juga tetap bermain di tengah reruntuhan puing bangunan yang hancur akibat perang. Masa ceria anak-anak ini yang seharusnya diisi dengan bermain direnggut oleh kekejaman perang. Krisis kemanusiaan di Gaza terus memprihatinkan tanpa adanya bantuan medis dan layanan kesehatan. Bahkan angka amputasi pada anak di Gaza merupakan yang tertinggi di dunia. Tangis histeris Musab Abu Taimah tak kuasa menahan sakit di tangan dan kakinya. Warga Gaza berusia 46 tahun ini kehilangan anggota tubuhnya sedikit demi sedikit akibat tidak adanya suplai medis di jalur Gaza. Ujung jari tangan dan kakinya mulai membiru dan menghitam hingga akhirnya harus diamputasi. Namun kini ketiadaan tenaga medis dan obat-obatan menyulitkan kondisinya. Kondisi Musab membutuhkan dokter spesialis yang hanya ada di luar Gaza. Angka amputasi di Gaza terus meningkat seiring blokade bantuan oleh Israel. Tak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak Gaza juga menghadapi kesulitan yang sama. Mereka harus kehilangan kaki ataupun tangannya akibat konflik. Bahkan Maret lalu viral saat seorang dokter terpaksa melakukan amputasi pada seorang bocah tanpa anestesi atau obat bius. Namun bocah malang ini meninggal tak lama setelah operasi karena ketiadaan obat dan membuat para dokter menangis. Dikutip dari Al Jazeera, data Lembaga Humaniti dan Inklusi Inggris menunjukkan angka amputasi anak di Gaza yang tertinggi di dunia. Tiap harinya lebih dari 10 anak di Gaza terpaksa diamputasi salah satu kaki ataupun kedua kakinya. Sejak 7 Oktober 2023, total 5 hingga 6.000 orang di Gaza harus diamputasi akibat perang. Blokade bantuan internasional ke Gaza oleh Israel menambah sulitnya penanganan krisis kemanusiaan di Gaza. Kematian menghantui Gaza tidak lagi hanya karena perang, namun juga karena kelaparan dan infeksi akibat ketiadaan bantuan medis.
Seorang pensiunan guru di Gaza, Palestina, kehilangan segalanya akibat kekejaman genosida Israel. Tidak hanya harta benda, ia juga kehilangan 2 putranya. أولاد 2 استشهدوا الله يرحمهم وفيش حد في الدار إلا ولد صغير وأنا و3 بنات مين حال الله يرضى لك بديش حد ناس ساعدوني عمري 54 سنة أنا بقول للعالم الأجنبي اللي متعاطف معانا أكتر من المسلمين نفسه وينكم يا ناس وين شعوبكم وين أمتكم والله غزة بتصارع. Pensiunan guru di Al Zaitun, Gaza, Palestina menceritakan sulitnya mendapatkan air bersih. Ia tidak sendirian. 2 juta warga Gaza lainnya juga menghadapi krisis yang sama. Kekejaman Israel tidak hanya menghabisi nyawa dan membombardir Gaza, namun juga menghancurkan fasilitas yang dibutuhkan secara sistematis hingga menimbulkan krisis berkepanjangan. الله يرحمهم وفيش حد في الدار إلا ولد صغير وأنا و3 بنات. Konflik di Gaza masih memanas. Sebuah kelompok pejuang bersenjata menyergap milisi yang didukung oleh militer Israel di Khan Younis. Insiden ini terjadi di wilayah Khan Younis, bagian selatan jalur Gaza. Kelompok bersenjata ini melancarkan serangan dengan menggunakan alat peledak rakitan. Serangan ini menggunakan taktik penyergapan yang menargetkan kelompok milisi Zionis yang mendapat dukungan dari militer Israel. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait dengan jumlah korban ataupun juga dampak lebih lanjut dari serangan ini. Sementara itu tak perlu menggunakan aula mewah, sepasang kekasih menggelar pernikahan di tengah rumah mereka yang hancur. Sepasang kekasih melangsungkan pernikahan di tengah kondisi serba terbatas di Gaza, Palestina. Dengan menggunakan kendaraan bulldozer diiringi musik, pengantin berkeliling menyapa warga membagikan berita gembira. Sepasang kekasih ini tetap menggelar pernikahan di tengah kelaparan yang melanda di Gaza.